Jauh di dalam dunia mitologi Hindu yang menakjubkan, Kali, Dewi Kegelapan bersemayam. Dia digambarkan dengan lidah terjulur, dihiasi kalung tengkorak dan berlumuran darah. Sangat mudah untuk salah menafsirkan gambarannya. Dia adalah sebuah teka-teki, simbol kematian, kehancuran dan kekacauan. Namun pada saat yang sama, dia mewakili kehidupan, cinta dan keselamatan. Saat kita menguraikan mitos-mitosnya, simbolnya, dan apa yang diperjuangkannya, kita mendapati tidak hanya menghadapi banyak lapisan dari sang dewi itu sendiri, namun juga jaringan kompleks pandangan budaya dan filosofi yang membentuk citranya. Ini bukan hanya tentang memahami Kali, tetapi tentang memahami kompleksitas dan kontradiksi yang membentuk pengalaman manusia. Apakah Anda siap untuk mengatasi teka-teki ini, untuk menyelam jauh ke dalam misteri Dewi Kegelapan? Jika kita menggali mitologi Hindu, kita akan menemukan sosok Kali yang menarik, dewi berlapis yang merangkum seluruh spektrum kehidupan, kematian dan ritme siklus keberadaan. Dikenal sebagai Dewi Waktu, dia adalah pengingat betapa singkatnya kehidupan duniawi kita. Dalam narasinya, dia sering dilihat sebagai kekuatan tangguh melawan kejahatan. Namun peran Kali dalam mitologi Hindu lebih dari sekedar perusak. Dia juga dipandang sebagai simbol penciptaan dan pelestarian, menjadi mitra Dewa Siwa, salah satu dari 3 dewa utama agama Hindu yang bertanggung jawab atas aspek-aspek keberadaan ini. Penggambarannya yang intens, di mana dia terlihat mengenakan karangan bunga tengkorak dan menari di atas tubuh Siwa, menyoroti siklus hidup dan mati, penciptaan dan kehancuran yang tiada akhir. Jadi Dewi Hindu Kali berfungsi sebagai pengingat pendalam akan siklus keberadaan yang tidak dapat dihindari. Dikenal sebagai Kali Ma, dia mewujudkan aspek feminim Kala yang melambangkan waktu, kematian dan kehancuran. Pernahkah Anda memperhatikan kalung tengkorak kepala yang ia kenakan dan pedang serta kepala yang dia pegang? Ini melambangkan kekuasaannya atas kehidupan dan kehancuran. Lidahnya yang terjulur bukan hanya untuk pertunjukan, itu melambangkan keinginannya yang tiada henti untuk berperang dan kemenangannya atas kejahatan. Pernah bertanya mengapa Siwa terbaring di bawah kakinya? Ini menandakan keseimbangan kekuasaan dan kontrol, dengan Siwa bertindak sebagai pengaruh menenangkan pada keganasan Kali. Kemenangannya atas iblis menunjukkan kemampuannya menghentikan penyebaran kejahatan dan kekacauan. Melalui cerita dan interpretasi tersebut, Kali tidak hanya dilihat sebagai simbol kehancuran, dia juga dipandang sebagai pelindung dan contoh sempurna pemberdayaan perempuan. Kali berfungsi sebagai pengingat akan kekuatan yang melekat dalam diri kita masing-masing untuk menciptakan dan menghancurkan. Kali adalah dewi kematian, waktu, dan hari kiamat dalam mitologi Hindu. Dia sering dikaitkan dengan seksualitas dan kekerasan, tetapi juga dianggap sebagai sosok ibu yang kuat dan simbol cinta keibuan. Kali mewujudkan sakti, energi feminim, kreativitas dan kesuburan, dan merupakan inkarnasi Parwati, istri Dewa Siwa. Namanya berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti dia yang berkulit hitam atau dia yang mati. Tetapi dia juga dikenal sebagai Catur Bhuja Kali, Cinamasta atau Kausika dan Mahakali. Sebagai perwujudan waktu, Kali melahap segala sesuatu. Ia sangat menarik bagi manusia dan dewa, dan juga dapat mewakili kebajikan seorang dewi ibu. Ada beberapa tradisi tentang bagaimana Kali muncul. Salah satu versi menceritakan ketika Dewi Pejuang Durga yang memiliki 10 lengan yang masing-masing membawa senjata dan menunggangi singa atau harimau dalam pertempuran, bertarung dengan Mahisasura atau Mahisa si kerbau iblis. Durga menjadi sangat marah sehingga kemarahannya meledak dari dahinya dalam bentuk Kali. Setelah lahir, Dewi Hitam menjadi liar dan melahap semua iblis yang dia temui, merangkai tengkorak mereka pada rantai yang ia kenakan di leher. Dalam versi lain dari kelahiran Dewi, Kali muncul ketika Parwati melepaskan kulit gelapnya yang kemudian menjadi Kali. Oleh karena itu, salah satu namanya adalah Kausika atau Sang Sarung, sedangkan Parwati dibiarkan menjadi Gauri atau yang adil. Kisah ini menekankan kegelapan Kali yang melambangkan kegelapan abadi dan berpotensi menghancurkan sekaligus mencipta. Dalam versi ketiga, manusia dan dewa diteror oleh Daruka yang hanya bisa dibunuh oleh seorang wanita, dan Parwati diminta oleh para dewa untuk menghadapi iblis yang merepotkan itu. Parwati merespon dengan melompat ke tenggorokan Siwa. Hal ini karena bertahun-tahun sebelumnya, Siwa telah menelan racun yang muncul dari pengadukan lautan pada masa penciptaan
dan mengancam akan mencemari dunia. Dengan menggabungkan racun yang masih ada di tenggorokan Siwa, Parwati berubah menjadi Kali. Melompat dari tenggorokan Siwa dalam kedok barunya, Kali dengan cepat mengirim Daruka ke neraka, dan dunia kembali baik-baik saja. Terakhir, dalam versi lain tentang kelahiran Mahakali, Parwati diperkenalkan sebagai wanita manis, keibuan dan jinak. Seperti setiap individu periode lainnya yang dicuci otaknya dan menjadi percaya bahwa pria selalu lebih unggul dari wanita. Namun Siwa tidak percaya hal itu. Dia bersama Dewa Wisnu menenangkan Parwati menerima sebuah misi Mahakali, Dewi pejuang hebat, melawan gerombolan iblis. Seperti kebanyakan cerita dalam mitologi Hindu, cerita ini dimulai dengan perang antara para dewa dan asura. Namun kali ini para dewa dikalahkan dan diusir dari rumah mereka di langit. Pada akhirnya mereka dipaksa berlindung bersama Siwa dan Parwati di rumah mereka di Gunung Kailas. Raja Iblis Sumba mengirim utusannya ke Kailas untuk mengumumkan perang terhadap Siwa dan Parwati karena melindungi para dewa. Tetapi karena kecantikan Parwati, iblis-iblis itu mundur tanpa banyak bicara dan pulang untuk memberitahu Sumba dan saudaranya Nisumba tentang kecantikan Parwati. Sementara itu, Siwa memberitahu Parwati dan para dewa bahwa kedua iblis bersaudara itu mendapat anugerah dan hanya bisa dikalahkan oleh seorang wanita. Dia juga menyindir Parwati dengan mengatakan padanya bahwa tidak pantas iblis untuk mendapatkan keuntungan yang spesifik karena tidak ada wanita yang cukup tangguh untuk melawan pria. Parwati diam mengangguk dan Siwa bermaksud mengubah pendapatnya. Utusan iblis tersebut kembali ke Kailas dengan usulan jika Parwati menikahi Sumba, dia akan berhenti memburu para dewa. Para dewa dengan keras bereaksi terhadap kata-kata utusan itu dan mengancam akan membunuhnya. Tetapi Parwati menghentikan mereka dan menolak usulan Sumba, tapi juga memperingatkan iblis untuk tidak menggunakan penghakimannya yang lebih baik dan tidak menghina wanita. Dia lalu mengusirnya. Parwati mengeluh kepada Siwa tentang penganiayaannya. Mengapa wanita mendatangi pria untuk memecahkan masalah mereka? Wanita perlu melawan pertempuran mereka sendiri. Siwa kemudian melanjutkan untuk berbicara dalam kalimat metaforis yang menjadi sangat penting bagi Parwati nantinya. Dia jatuh ke dalam trans seperti biasanya dan Parwati dibiarkan memikirkan arti kata-katanya. Karena menghormati kelembutan dan keramahan Parwati, para dewa bersumpah untuk melindunginya. Tak terhindarkan, Sumba lalu mengirim panglima kepercayaannya, Domralocan, untuk membawa Parwati secara paksa. Ketika menyerang dengan tentara yang terdiri dari 60.000 pasukan dan menghina kecerdasan wanita, Parwati kehilangan kesabarannya dan berteriak keras keluar angkasa. Karena getaran kosmik dari ceritanya, Domralocan dan tentaranya berubah menjadi debu. Ini menandai dimulainya transisi Parwati ke dalam Dewi Mahakali. Pada saat inilah, dewi-dewi lain seperti Laksmi dan Saraswati menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda dari Parwati. Sumba bertambah marah. Ia lalu mengirim sekumpulan iblis lain untuk membawa Parwati ke hadapannya dan mengalahkan para dewa. Dalam perang ini, para dewa dipimpin oleh Dewi Narasimi yang karena penampilan mengerikannya, keliru menjadi dewi pejuang dari visi Parwati. Saat para iblis yang dipimpin Canda dan Munda berusaha menculik Dewi Laksmi, Parwati mengingat sesuatu yang dikatakan Siwa sebelumnya. Jika seorang wanita melepaskan keraguan dan ketakutan, dia menjadi kekuatan tertinggi. Dan akhir ini akan menandai awal yang lebih besar. Parwati bergegas ke depan untuk melindungi Dewi Laksmi. Saat dia berlari menuju tentara iblis, kemarahannya sudah kelewat batas. Dia menenangkan diri dari semua keraguan-raguan dan ketakutannya dan mengubah dirinya menjadi Dewi Kali, sang pejuang. Parwati yang berkulit putih, naif, polos, dan penjinak Dewa Siwa menjadi Mahakali yang berkulit hitam kebiruan, galak, berani, dan digemari oleh Siwa. Dia dipersenjatai dengan sebuah pedang, rambutnya berantakan, dan karangan bunga iblis menempel di lehernya, dan rok lengan iblis di pinggangnya. Saat dia turun menuju tentara iblis, dia membunuh ribuan dari mereka, termasuk Canda dan Munda. Dia memberi nasihat kepada dewi lain untuk juga melepaskan ketakutan mereka, dan belajar memperjuangkan diri mereka sendiri. Setiap kali pria memperlakukan wanita kurang dari apapun yang dia layak dapatkan, wanita memiliki semua hak untuk berubah menjadi Kali. Para dewi bergabung dengannya dalam pertempuran dan membantunya dalam menghancurkan iblis. Melihat kekalahan itu, Sumba lalu mengirim Raktabija atau benih darah, iblis yang terkenal sebagai musuh utama Mahakali.
Iblis ini, seperti kebanyakan iblis, menyebabkan banyak masalah pada manusia dan dewa. Tetapi yang lebih buruk lagi adalah kemampuannya untuk menghasilkan lebih banyak iblis setiap kali setetes darahnya tumbah ke tanah. Oleh karena itu, setiap kali Raktabija diserang, satu-satunya hasil yang didapat adalah semakin banyak iblis yang harus dihadapi. Para dewa memutuskan untuk bekerja sama dan menggabungkan semua sakti atau energi ilahi mereka dan menghasilkan satu makhluk super yang dapat menghancurkan Raktabija. Hasilnya adalah Kali. Di versi lain, hanya Durga yang menghasilkan Kali. Mengingat dirinya menjadi semua senjata ilahi para dewa, Kali dengan cepat mencari Raktabija dan iblis-iblisnya. Ia mulai menelan mereka semua agar tidak menumpahkan darah lagi dalam prosesnya. Raktabija pada akhirnya terbunuh ketika Kali memenggalnya dengan pedang dan kemudian meminum seluruh darahnya, memastikan tidak ada yang jatuh ke tanah, dan dengan demikian tidak ada lagi iblis yang dapat mengancam dunia. Untuk menghindari amukan Dewi Kali, Siwa terbangun dari transnya dan terbaring di depan Kali. Kali melangkah ke arahnya, menyadari bahwa dia telah menginjak suaminya. Ia kemudian menjulurkan lidahnya karena malu. Sedih, Kali kembali menjadi Parwati. Dewa Siwa lalu membuat dia sadar bahwa dia tidak melakukan kesalahan apa-apa. Tapi Parwati juga terganggu oleh fakta bahwa Kali harus mewujudkan dirinya dan tidak ada wanita lain pada saat dibutuhkan. Dia menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih kepadanya daripada hanya ibu rumah tangga. Dia memulai perjalanan jauh dari Kailas dalam misi realisasi diri, di mana dia diperkenalkan kepada Sati inkarnasi sebelumnya oleh Siwa yang bertindak sebagai pembimbingnya. Dalam perjalanan, dia bertemu dengan Ambika atau Durga. Di antaranya dia adalah sebuah bentuk. Pertunjukan tersebut kemudian mengenalkan dan menceritakan karakter dongeng dari mitologi Hindu seperti Sati, Bhadrakali, Kartikeya, Wirbadra, dan banyak antagonis seperti Tarakasura, Bandasura, Daruka, dan lainnya. Cerita ini mungkin berlanjut dengan dia mewujudkan potensinya dan bahwa dia adalah kekuatan primer dan menyebabkan kematian orang-orang yang tidak benar, termasuk Sumba dan Nisumba. Kali adalah dewi yang sangat menarik, mewakili penciptaan dan kehancuran, dan melampaui gagasan baik dan jahat. Dan izinkan saya memberitahu Anda bahwa dia sangat melindungi anak-anaknya. Salah satu kisah populer menggambarkan kemenangannya atas iblis Raktabija, dan itu adalah cerita yang cukup menarik. Dia benar-benar meminum semua darah di medan perang untuk memastikan kemenangannya.